Masih rindu dari jauh. Hamidin Grazan. Aku bukan penyair. Aku hanya seorang ayah yang gemar menulis puisi. Kesenangan itu sejak lama bersemayam dalam diriku. Jantungku berdebar setiap kali menulis puisi. Alur napas tidak teratur, seperti perasaan anak yang sedang membuka hadiah dari ibunya. Setamat SMA, aku bekerja. Lalu sambil kuliah, setelah di PHK, aku bekerja secara serabutan. Selama kerja serabutan itu, aku justru bisa melanglang ke banyak kota, bahkan ke pulau seberang. Sepanjang hidup merantau, jiwaku tak lepas dari perasaan duka, galau, sedih, prihatin, ngeri, khawatir, risau, bahkan takut. Berduka ketika baru beberapa pekan tiba di perantauan, mendapat kabar secara mendadak ayah sakit keras. Kemudian menyusul berita kalau ibu dirawat di rumah sakit. Galau saat makan tak semeja dengan keluarga. Sedih lantaran masjid jauh dari tempat kerja. Prihatin karena mandi harus antri, bahkan berebut air payau. Ngeri bila sunyi menyekap diri. Khawatir kalau istri terjangkit rasa iri, sebab membandingkan aku dengan suami teman-teman yang kerja kantoran. Risau manakala liburan menyaksikan sepasang suami istri dengan anaknya bersendau gurau di tempat rekreasi. Pernah suatu ketika aku di Dumai, Riau. Aku membaca puisi di tengah ladang gambut dan kebun kelapa sawit. Teks puisi di tangan kiriku, HP di tangan kananku. HP jadul itu bukan untuk bergaya, tetapi melalui HP itu istriku di Banyumas, Jawa Tengah menyimak dan merekamku yang tampil tanpa penonton dan hanya suara saja. Bukan sekadar pengobat rindu, istriku juga mempelajari caraku berpuisi dengan seksama. Dari pengucapan tinggi rendahnya alunan, panjang pendeknya ucapan, dan entakan di beberapa penggalan diksi suku kata. Semua itu menjadi bahan rujukan buatnya. Setelah itu, istriku akan mengajarkan kepada anak-anak cara membaca, pengaturan vokal, ekspresi, dan intonasinya, juga gerak-gerak seperlunya, bahkan bait yang dilagukan. Yang menarik, rekaman puisi di HP istri itu ternyata juga dapat menghentikan tangis anakku yang masih balita ketika itu. Elang namanya. Di suatu kesempatan, ketika Elang rewel karena suatu sebab, rekaman puisi itu menjadi penawarnya, menjadi pengobatnya, menjadi penghiburnya. Selain bisa berhenti menangis, Elang juga berjingkrak-jingkrak sambil tertawa setiap dia mendengar rekaman puisiku. Kebahagiaan memang menjadi mudah ketika bakat yang kita miliki bermanfaat bagi orang lain, sekalipun itu hanya secuil tawa anak di saat dia galau. Tulisan singkat ini dimuat di rubrik kolom ayah majalah Umi bulan Juni tahun 2016.